Ya, kita doakan sama-sama mudah-mudahan cepat sembuh dan kembali sama-sama dengan kita mengikuti pelajaran. Oke, anak-anak sekalian, bagaimana kabar hari ini? Baik. Semuanya sudah sarapan? Sudah. Selanjutnya, kamu tengok di lantai ada sampah atau tidak? Kalau ada sampah, tolong dibersihkan. Ya, ternyata kelasnya sudah lumayan bersih ya. Oke, sekarang buka buku pelajaran kalian masing-masing untuk kita persiapan memulai pelajaran. Oke. Untuk yang minggu lalu, ada yang masih ingat dengan pelajaran yang lalu? Ada yang masih ingat? Sudah. Ya, apa itu tentang? Wirausaha. Oke. Siapa yang masih ingat apa itu pengertian wirausaha? Wirausaha berasal dari dua kata, yaitu wira dan usaha. Wira adalah tujuan atau pahlawan, dan usaha adalah kegiatan yang dijalankan. Oke, kita beri tepuk tangan kepada ya, yang jelas kamu masih ingat toh? Ya. Oke. Jadi untuk materi pada hari ini tentang peluang usaha produk barang dan jasa. Ya, coba kita amati apa ini di lingkungan sekitar kita, bahkan di lingkungan nasional sampai pada lingkungan internasional. Yang memiliki kekayaan yang ada itu adalah orang-orang yang bergelut di bidang usaha. Kemudian untuk KD pada hari ini, yaitu menganalisis peluang usaha. Terus kemudian yang indikator menjelaskan pengertian peluang usaha. Sudah, semua sudah. Ini apa yang kau pegang? Salah satu wisata yang dia berbentuknya adalah ya. Biasanya law feeling ya selalu diincar oleh pasangan-pasangan yang masih muda, karena dia sebagai simbol daripada love itu sendiri. Ya tak? Apa yang tertera di situ? Lah, jadi sungai atau apa air yang berbentuk? Nah, itu juga bagian dari menarik perhatian bagi pasangan-pasangan terutama. Ya, kita lihat. Pasti ada. Yang terletak dari mana itu? Pisau. Mau ke sana berarti naik? Oke, sekarang gambar yang kamu pegang, sudah tahu apa isinya dan kamu sudah kenal. Kita mengkaitkan peluang usaha di bidang pariwisatanya. Apa yang kamu tangkap dari apa? Wisata yang ada di mengkaitkan gambar dengan peluang usaha. Apa saja peluang usaha yang ada dalam? Coba dari sana. Gaib. Gaib. Di sini? Bisnis kuliner. Tour and travel. Oke, nih dan lain-lain. Ya berarti kamu sudah cerdas nih. Ya, ini peta konsepnya. Ya, peta konsep daripada peluang usaha sendiri. Yang pertama adalah inspirasi. Nah, inspirasi ini berasal dari sumber internal dan sumber eksternal. Ya, sumber internal ini seperti apa? Seperti pada diri manusia sendiri, baik dari bakat, hobi, skill, dan kemampuan untuk melakukan usaha sendiri. Sementara di internal, eksternal berarti bisa juga berasal dari luar.
berarti dari keluarga, lingkungan, teman, dan pengalaman yang lainnya. Ya, itu bagaimana peluang usaha itu apabila yang muncul berarti realisasi. Setelah kita sudah dapatkan, timbul dari peluang usaha. Peluang usaha yang kita harus dapatkan berarti berdasarkan kondisi atau keadaan yang ada di suatu tempat. Bisa. Setelah peluang usaha berarti waktunya kita memanfaatkan peluang usaha itu sendiri. Dalam memanfaatkan peluang usaha pasti terdapat dua, ya, keberhasilan dan kegagalan. Mengingat lokasinya yang strategis untuk meningkatkan nilai jual. Buatlah penginapan dengan tema tertata dan unik agar menarik di pelanggan. Jadi di situ tadi yang sebelumnya Pak sudah sampaikan bahwa setiap kunjungan wisatawan, bahkan baik dari dalam negeri, luar negeri, pasti menginap atau memakan waktu yang mungkin 2 atau 3 hari. Berarti tujuan utamanya adalah yang pertama harus tanyakan adalah dia juga harus survei dulu, dia harus beritahu di sana ada penginapan atau tidak, kita mau di mana. Berarti ini adalah salah satu peluang usaha untuk bagaimana membuat bisnis di penginapan tadi. Oke, kelompok yang tadi Pak Guru bagikan LKPD ini. Kelompok 1 baris sini, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 5. Nanti kerjakan apa yang ada dalam. Kita kamu ini dulu, putar. Supaya kamu berbu. Untuk pulang, putar. Kamu kerja kelompok. Nih. Bisa toh? Bahkan sebentar saling menangkap ya. Yang kelompok yang satu misalnya presentasi, yang satu kamu bisa menangkap seperti ini. Oke, boleh. Maju depan. Berdiri dan presentasi.
nanti kamu saling menangkap ya. Oke. Mulai kamu bisa. Selamat pagi teman-teman dan Bapak Guru. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami kelompok 3. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Yang dibacakan oleh teman kami Ferlin. Di sini bisnis penginapan yang kami ambil yaitu bisnis kuliner, yaitu papeda dan ikan bakmi. Modal awal kita 260 garis polisian. Bahan dan alat: ikan, sagu, bawang campur, rica dan bumbu ikan. Minyak goreng, garam, bensin, air, wajan. Alatnya air, wajan, gelas-gelas, sendok papeda, loyang dan kompor. Cara produksi kita: ikan yang sudah dipotong dicuci sampai bersih, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan bumbu ikan. Setelah selesai, siapkan wajan dan letakkan kompor. Letakkan wajan di kompor dan tuangkan minyak goreng. Setelah itu masukkan bumbu ikan dan sirami air, tunggu hingga mendidih. Setelah itu tuangkan garam dan bensin secukupnya. Setelah rasanya sudah pas, siap diangkat dan disajikan. Setelah itu masak air untuk pembuatan papeda. Setelah air mendidih, tuangkan ke dalam sagu yang sudah disiapkan di dalam loyang. Aduk hingga papeda jadi. Kedua masakan jadi, kita masukkan ke dalam bakso untuk siap dijual. Cara pemasaran kita bisa kita pasarkan melalui online dan offline. Bisa. Oke, yang lain bisa menanggapi? Jika teman-teman ada bertanya, silakan. Oke, atau yang lain mau menanggapi hasil presentasinya? Oke, nah. Berdiri. Papeda biasa dijual di Berdiri dulu, berdiri. Pertanyaan saya adalah papeda bisa dijual dengan kisaran harga berapa? Terima kasih. 25.000. Sudah Pak Guru? Yang lain ada lagi? Dah, ayo. Bahkan setiap kelompok harus menanggapi ya. Makanya nanti sebentar nanti lagi. Ya, oke, silakan berdiri. 25.000 itu sudah pakai pihak? Iya, aku dengan papeda di ada lagi mungkin ya pertanyaan. Sudah bagus. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada kekurangan, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih. Kelompok yang lain berikut. Sudah. Oke, lanjut. Oke, silakan yang kelompok yang lain mendengar, menyimak, dan nanti sebentar nanti bertanya. Upayakan setiap kelompok ada perwakilan untuk ya bertanya. Diupayakan itu. Oke, silakan. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami dari Komisi 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun sebelum memulai mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan kami
Tepuk tangan dulu. Pertemuan selanjutnya lagi kamu punya semangat dan kerjasama ini perlu ditingkatkan. Namun ada beberapa hal yang kamu perlu garis bawah ini kaitannya dengan kamu punya kelompok tadi atau memilih usaha tadi. Tadi semuanya orientasinya ke barang. Sementara ada jasanya juga toh? Ada jasanya juga toh? Apa jasanya di situ usahanya? Hah? Ya, jasa fotografi. Yang di sini adalah barangnya, kameranya. Betul tidak? Nah, jasa fotografi berarti yang harus dia miliki itu apa? Sebelum memiliki kamera, skill, kemampuan, pengalaman. Nah, kayak contohnya seperti Pak Ridwan. Pak Ridwan kalau telah memiliki skill, telah memiliki pengalaman, ya berarti tidak dibutuhkan. Nah, itu contoh kecilnya. Seperti itu. Ada contoh yang lain. Seperti apa? Bidang usaha di bidang pariwisata yang sudah disebutkan tadi. Guide tadi. Guide apa? Yang dibutuhkan apa? Jasanya. Bahasa. Nah, apa yang dibutuhkan di situ? Bahasa. Berarti dia harus yang menguasai bahasa. Berapa bahasa yang ada? Bahasa internasional salah satunya adalah Inggris. Yang kedua adalah Mandarin. lain. Ya, untuk mendapatkan bahasa itu berarti dia harus melalui kursus dan lain sebagainya. Nah, begitupun ramen. Terus yang selain itu apa lagi? Hotel. Ya, hotel penginapan dia mendengar pada barangnya. Ya. Oke, sudah paham toh? Sudah, Pak. Nah, jadi mudah-mudahan pertemuan berikutnya kamu lebih ditingkatkan kerjasamanya. Terus pedalaman materinya juga harus ditingkatkan. Walaupun kamu tadi sudah kelihatannya sudah agak bagus, tapi masih kurang sedikit. Nah, tapi tidak apa. Tinggal kamu perbaiki. Oke? Oke, Pak. Ya, untuk kegiatan penutup hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita mulai dari awal sampai sekarang? Siapa yang bisa menyimpulkan materinya mulai dari ya pengertian peluang usaha sampai masuk pada peluang usaha yang bergerak di bidang pariwisata. Ada yang bisa menyimpulkan? Bisa baca? Bisa. Oke, coba satu orang baca dulu. Peluang usaha adalah suatu masalah yang dijadikan kesempatan yang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan yang bermula dari adanya inspirasi serta didukung oleh modal skill dan latar pendidikan. Kesuksesan memanfaatkan peluang tidak terlepas dari proses pertimbangan dan kerja keras. Lebih baik jika memilih dan menjalani bidang usaha sesuai dengan kesukaan dan kemampuan yang dimiliki bukan karena ikutan. Oke, ada yang lain mau menyimpulkan? Menurut versi dia, ya, oke, silakan. Peluang usaha di bidang pariwisata itu luas, bisa dari fotografi, kuliner, penginapan, souvenir, dan guide. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, untuk selanjutnya, kira-kira materi awal sampai akhir ini kamu rasa senang atau tidak? Gurunya terangkan jelas atau tidak? Jelas. Apa yang kamu dapat dari materi yang ada? Kita dapat lebih memahami tentang peluang usaha yang ada di sekitar kita, dan kita lebih memahami cara menjalankan suatu peluang usaha tersebut. Nah, oke, tangan dulu. Kemudian yang lain, apa yang kamu dapatkan dari materi ini? Manfaatnya? Gurunya terangkan, menjelaskan
tidak? Jelas. Gurunya punya penampilan bagus ya tidak? Oke, terima kasih. Terus apa manfaat dari pelajaran yang kamu dapatkan? Hah? Nah, yang lain? Ada yang lain lagi tidak? Bisa mengenal peluang-peluang usaha yang ada di bidang pariwisata, terus tempat-tempat wisatanya. Ya. Oke. Ya, selanjutnya untuk pertemuan yang berikutnya nanti kita lanjut dengan kamu lakukan survei atau kamu langsung membuat produk yang kamu sudah presentasikan itu. Misalnya yang tadi dari kuah kuning berarti bukan hanya sekedar kertas yang ada di lembaran itu saja, tapi harus langsung buat. Jadi kita masih merancang untuk pertemuan yang berikutnya. Nanti kamu buat kuah kuning dari kelompok berapa ini tadi? 3. Nah, berarti untuk pertemuan yang berikutnya hari ini kita merancang apa usahanya. Pertemuan yang berikutnya kamu buat usahanya sekalian dengan dibuktikan. Nah, terus kemudian misalnya yang ini, ya homestay. Kamu tidak ada modal, berarti kamu survei berapa? Survei orang yang memiliki usaha tersebut. Terus kemudian yang ada, tadi kamu punya dulunya apa? Ya, berarti harus kamu survei juga. Survei tentang kamera yang ada, beragam macam kamera yang ada, tipe, ya toh? Ya. Ya, yang ada terus kemudian ya bisa kamu terapkan di sini. Yang berikut kelompok berapa nih? 2. Kelompok 2 tadi apa materinya? Apa usahanya? Ya, tas noken. Minggu depan berarti kamu terapkan. Langsung aja pertemuan berikutnya. Bisa? Bisa harus. Kamu sudah berani untuk pilih judul, berarti harus bisa. Bisa toh? Bisa toh? Oke, terima kasih. Oke, karena pertemuan kita hanya 2 kali 45 menit dan kiranya waktunya sudah habis, maka kita menutup pelajaran dengan doa dan salam. Ketua kelas, ya, pimpin doa dan salam kembali untuk kita istirahat. Untuk materi berikutnya.